Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Endang, SMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Makanan Halal. Perkenalkan, saya Diah Ayu Dewi Utami selaku moderator pada presentasi kali ini. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama dua rekan saya, yaitu Permata Desrani Putri dan Winda Olivia Marpau. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil dari wawancara secara langsung ke salah satu MKM. Baik, kita langsung saja pada pemaparannya. Di sini untuk karakteristik usahanya ada nama produk yaitu Baby Fish Nilem Crispy. Untuk alamat produksi dan alamat penjualannya ada di Jalan Dadaha, Kampung Petir, RT 4, RW 8, Kelurahan Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, dan dengan kode pos 46114. Dengan nama pemilik usahanya yaitu Ibu Siti Randini. Kemudian untuk pemaparan yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini sekarang ada sejarah awal mulanya produk Baby Fish Neon crispy. Nah, ini tuh berawal dari budidaya ikan nilam, di mana dulu banyak ikan nilam yang tidak besar atau ikan nilam yang kecil-kecil dan tidak laku di pasaran. Nah, biasanya ikan ini tuh ikan yang kecil yang tidak tumbuh besar itu dibuang atau akan menjadi limbah. Karena merasa sayang jika terus dibuang, akhirnya limbah ikan nyelam yang kecil-kecil ini tuh oleh Ibu Randini iseng dimasak menggunakan tepung dan digoreng, lalu dibuat menjadi camilan. Nah, pada suatu hari, saat ada perkumpulan dengan teman-temannya, olahan ikan Ibu Randini itu dijadikan suguhan, dijadikan camilan saat kumpulan itu. Lalu teman-teman Ibu Randini itu memuji karena rasanya yang enak. Lalu beliau ini disuruh untuk mencoba menjual produknya. Nah, maka dari ide itulah terlahir sebuah produk yang namanya Baby Fish dengan Crispy dan akhirnya menjadi salah satu bisnis bagi Ibu Randini. Ya, begini. Baik, di sini sekarang ada identifikasi bahan-bahan yang dipakai untuk produk Baby Fish, mulai dari bahan utama, bahan tambahan, hingga nanti ada bahan penolong. Yang pertama di sini ada bahan utama, di mana bahan utamanya sudah pasti ada ikan. Nah, di sini ikannya ada dua macam. Yang pertama ada ikan yang kecil, lalu yang kedua ada ikan nila. Nah, untuk mereknya sendiri tidak ada karena ini sudah pasti ikan yang segar. Lalu untuk status kehalalannya, karena ini ikan yang sudah termasuk produk atau bahan yang halal, maka di sini dicantumkan specific list atau termasuk bahan yang tidak perlu diragukan status kehalalannya. Lalu di sini ada tepung bumbu, di mana Ibu Randini ini menggunakan tepung bumbu merek Sajiku Serbaguna. Untuk status kehalalannya cukup kritis, namun tepung bumbu Sajiku Serbaguna ini sudah memiliki sertifikat halal dengan kode halal tercantum. Boleh di. Nah, lalu yang keempat di sini ada air pump, dan air pump juga sudah pasti halal dan menjadi positifis atau bahan yang tidak perlu diragukan status kehalalannya. Lalu di sini ada bawang putih, di mana di sini juga bawang putihnya alami dan termasuk positifis atau bahan yang tidak perlu diragukan status kehalalannya. Nah, di sini yang keenam ada bumbu keju. Di sini bumbu kejunya menggunakan merek Indofood. Nah, untuk status kehalalannya itu kritis, namun sudah tersertifikasi halal dengan kode halal tercantum. Jadi,
Nah, selanjutnya di sini ada cabai kering, di mana cabai kering ini tuh nantinya akan dijadikan bibit cabai untuk bumbu pada ikan yang sudah digoreng. Nah, cabai kering ini mereknya alami, belinya di pasar gitu. Untuk status kehalalannya termasuk positif karena termasuk bahan yang tidak perlu diragukan status kehalalannya. Lalu yang kedelapan di sini ada ketumbar, dan ketumbar ini juga termasuk bahan alami dan menjadi bahan yang bis atau tidak perlu diragukan status kehalalannya. Lalu yang kesembilan ada minyak goreng Sanko. Untuk status halalnya yaitu cukup kritis, namun sudah tersertifikasi halal dengan kode halal tercantum. Nah, yang terakhir di sini bahan utamanya yaitu ada minyak goreng, dan ini merek Tropical. Untuk status halalnya cukup kritis, namun sudah tersertifikasi halal juga dengan kode halal tercantum. Nah, di sini ada masih bahan utama, namun di sini ada kode BPOM dan juga batas kadaluarsa. Mulai dari yang pertama yaitu ada ikan nyelam kecil, di mana batas kadaluarsanya sebenarnya tidak 1 hari. Ikan segar bisa saja dalam beberapa jam bisa menjadi busuk jika dibiarkan begitu saja tanpa ada pengolahan. Namun jika ikan sudah dicuci atau diberi bumbu lalu disimpan di dalam kulkas atau freezer, maka untuk kadaluarsanya bisa 1 hari atau bahkan sampai 1 minggu. Lalu di sini yang ketiga ada tepung bumbu yang tadi merek Sejuku Serbaguna. Untuk batas kadaluarsanya di sini ada 6 bulan sampai 2 tahun dengan kode BPOM tercantum. Nah, selanjutnya ada air pump, di mana air pump ini tidak ada batas kadaluarsa. Yang terpenting jika untuk diolah mungkin akan lebih baik jika dimasak terlebih dahulu. Lalu yang kelima ada bawang putih. Di sini karena menggunakan bawang putih alami, maka batas kadaluarsanya yaitu kurang lebih sampai 6 bulan, atau bahkan jika bawang sudah terlihat busuk atau berbau yang tidak enak, maka sudah tidak bisa dipakai lagi. Lalu yang keenam itu ada bumbu keju, di sini menggunakan merek Indofood. Nah, untuk batas kadaluarsanya yaitu sekitar 1 sampai 2 tahun dengan kode BPOM tercantum. Selanjutnya ada cabai kering yang tadi yang dibeli di pasar. Untuk batas kadaluarsanya yaitu sekitar 4 tahun dengan syarat asal si cabai ini tuh sudah benar-benar kering. Tidak ada basah, tidak lembab, agar tidak memungkinkan terjadinya pertumbuhan mikroba dan tidak ada kontaminasi. Lalu untuk yang ke-8 ada ketumbar, ketumbar alami. Untuk batas kadaluarsanya yaitu sekitar 2 sampai 3 tahun. Lalu yang ke-9 ada minyak goreng dari merek Sanko. Untuk batas kadaluarsanya yaitu sekitar 2 tahun dan kode BPOM tercantum. Nah, untuk bahan utama yang terakhir yaitu minyak goreng dengan merek Tropical. Untuk batas kadaluarsanya yaitu sekitar 12 hingga 18 bulan dengan kode BPOM tercantum. Nah, selanjutnya di sini ada identifikasi bahan untuk bahan tambahan. Di sini bahan tambahannya hanya menggunakan garam, tidak ada yang lain lagi. Lalu untuk garamnya juga di sini menggunakan merek Dolphin, di mana untuk status kehalalannya yaitu kritis, namun garam Dolphin ini sudah tersertifikasi halal dengan masa berlaku sertifikasi halalnya yaitu hingga 23 Maret tahun 2026 dengan kode halal tercantum. Nah, di sini untuk batas kadaluarsa dari garam Dolphin sendiri yaitu kurang lebih sekitar 5 tahun dengan kode BPOM-nya tercantum.
Nah, selanjutnya di sini kita mengidentifikasi bahan untuk bahan penolong pencuci. Yang pertama di sini untuk mencuci peralatan, Ibu Randini ini menggunakan air sumur, di mana air sumur ini sudah pasti halal dan termasuk bahan yang positif list atau bahan yang tidak perlu diragukan status kehalalannya. Lalu yang kedua di sini menggunakan sabun cuci, begitupun dengan nomor 3 yaitu sabun cuci. Di sini menggunakan dua merek. Yang pertama ada merek Sunlight dengan status halalnya titik kritis dan sudah tersertifikasi halal. Kode halalnya tercantum. Begitupun dengan merek yang Mama Lemon. Untuk status halalnya titik kritis namun sudah tersertifikasi halal dengan kode halalnya tercantum. Nah, yang keempat di sini ada spons cuci untuk mencuci peralatan tadi. Di sini spons cucinya menggunakan merek Polytex dengan status halalnya yaitu titik kritis, namun sudah tersertifikasi halal. Namun di sini untuk masa berlaku dan kode halalnya tidak tercantum. Nah, yang terakhir di sini menggunakan kawat cuci dengan merek Scotch-Brite dengan status halalnya yaitu titik kritis, namun kawat cuci merek Scotch-Brite ini juga sudah tersertifikasi halal. Nah, selanjutnya di sini ada bahan terakhir. Kita mengidentifikasi bahan penolong pencuci. Di sini ada air sumur. Untuk batas kadaluarsa dan kode BPOM-nya tidak ada. Lalu untuk sabun cuci baik Mama Lemon ataupun Sunlight, kode BPOM-nya tertera dengan batas kadaluarsanya yaitu sekitar 2 tahun. Untuk spons cuci dan kawat cuci di sini tidak tertera kode BPOM dan tidak ada batas kadaluarsa juga. Nah, baik di sini sekarang kita mengidentifikasi bahan untuk kemasan. Di sini ada 3 kemasan. Yang pertama menggunakan pouch paper metalized zipper. Untuk mereknya sendiri itu custom karena ukuran ini sudah mempunyai desain sendiri. Nah, namun untuk kemasan ini tuh sudah dipastikan food grade. Lalu yang kedua ada standing pouch, namun standing pouch ini tanpa zipper. Untuk mereknya juga sama, ini custom sendiri dan sudah dipastikan food grade. Lalu kemasan yang ketiga itu ada paper tube dengan merek sama, masih custom sendiri dengan dan sudah dipastikan food grade juga. Boleh di next. Nah, di sini gambarnya tertera ya teman-teman. Untuk yang pertama di situ ada pouch paper metalized zipper dengan atasnya warna putih, nanti ada zippernya di atas. Lalu yang kedua itu ada standing pouch tanpa zipper. Jadi yang standing pouch tanpa zipper ini jika sudah dibuka tidak akan bisa ditutup lagi. Lalu yang ketiga ada paper tube, bentuknya seperti kaleng, namun nanti ada tutup transparan. Baik, sekian untuk identifikasi bahan. Untuk materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya di sini ada pembelian dan penerimaan bahan yang akan disampaikan oleh Winda. Kepadanya dipersilahkan. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita masuk ke tahap pembelian dan penerimaan bahan. Pembelian bahan itu dilakukan hanya sesuai kebutuhan proyek atau pesanan, sehingga tidak ada penyetokan rutin. Ikan nilai dan nilai diperoleh dari 3 supplier, di mana
itu berasal dari petani lokal yang di Singaparna melalui kerjasama dengan Dinas Perikanan. Ikan dikirim dalam kondisi sudah dibersihkan dan tetap fresh. Kemudian saat diterima tetap diperiksa kembali dan dicuci ulang sebelum proses pengolahan. Sementara itu, bahan lainnya seperti minyak, tepung serbaguna, garam, keju, dan kebutuhan tambahan lainnya dibeli melalui Asia Plaja. Pemesanan ini dilakukan secara fleksibel melalui via WA dengan mengirimkan daftar belanja dan pihak AP akan mengantarkannya, lalu setelah itu bahan akan diperiksa secara kualitas dan kelengkapan sebelum digunakan dalam proses produksi. Boleh di next slide? Untuk penyimpanan bahan, karena tidak melakukan penyetokan, maka penyimpanan bahan itu hanya lakukan secara sementara sebelum proses produksi dimulai. Ikan nilem dan ikan nila yang baru diterima, jika ikan itu datang pada sore hari, ikan akan segera diolah hingga tahap pre-cooking atau setengah matang untuk menjaga mutu ikan dan mencegah agar tidak bau amis. Setelah itu, ikan akan disimpan dalam kondisi aman hingga keesokan paginya. Pada pagi hari, proses pengolahan dilanjutkan dengan tahap penggorengan kedua hingga produk mencapai tingkat kematangan yang sesuai. Metode ini membantu mempertahankan kualitas ikan tanpa perlu penyimpanan jangka panjang. Sementara itu, bahan tambahan lainnya disimpan pada rak atau tempat penyimpanan yang bersih dan aman. Penyimpanan singkat ini memastikan seluruh bahan tetap terjaga mutunya hingga waktu pengolahan. Boleh di next slide? Oke, sekarang teman-teman kita ke diagram ada pembuatan baby fish nilem crispy. Yang pertama itu ikan nilem atau nilem kecil dipilih, lalu dibersihkan dan ditiriskan. Kemudian ikan dijemur sebentar hingga agak kering dan siap dimarinasi. Lalu ikan digoreng bersama bawang putih hingga setengah matang. Kemudian ikan direndam dalam campuran tepung basah dan bawang putih agar bumbu meresap. Di next slide. Selanjutnya yaitu ikan dilapisi tepung serbaguna untuk menghasilkan tekstur lebih renyah. Lalu ikan digoreng kembali hingga garing dan berwarna keemasan. Kemudian ikan ditiriskan menggunakan mesin spinner untuk mengurangi minyak. Dan ikan didinginkan lalu dikemas sesuai varian rasa dan siap untuk dipasarkan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, dia. Baik, untuk selanjutnya di sini kita masuk ke bagian HACCP. Apa sih HACCP itu? Nah, HACCP itu kepanjangannya yaitu Hazard Analysis and Critical Control Point. Ini tuh digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya dalam rantai produksi makanan. Fokus utamanya yaitu pencegahan risiko kontaminasi mikroba, kimia, atau fisik sejak dari bahan baku hingga menjadi produk akhir, sehingga lebih efektif daripada hanya mengandalkan pengujian pada produk akhir. Oke, di sini untuk prosesnya yang pertama ada penerimaan. Dengan bahan-bahannya ada ikan, tepung, minyak, dan juga bumbu. Untuk hazardnya atau bahayanya, pertama ada bahaya biologis yaitu bakteri patogen pada ikan. Kemudian ada bahaya kimianya yaitu residu pestisida pada cabai dan bawang. Dan untuk bahaya fisiknya yaitu benda asing dalam tepung, minyak, ataupun bumbu keju. Kemudian untuk CCP-nya yaitu saat penerimaan bahan. Dan untuk kontrol poinnya pada ikan yaitu segar, tidak berbau busuk, matanya menonjol, insangnya merah cerah. Dan untuk tepung ataupun bumbu keju, kemasannya harus utuh, tidak menggumpal, dan kadaluarsanya masih jauh. Kemudian proses yang kedua yaitu pencucian dan pengupasan. Dengan bahan-bahannya ada ikan, cabai, dan juga bawang. Untuk bahaya biologisnya yaitu kontaminasi silang dari tangan, alat, maupun air. Kemudian ada juga bakteri dari permukaan bahan. Dan untuk bahaya fisiknya yaitu sisa kotoran atau tanah yang masih menempel. Untuk CCP-nya yaitu saat pencucian dan pengupasan dan kontrol poinnya.
Untuk ikan atau bumbu, dicuci dengan air bersih mengalir hingga tidak ada kotoran yang terlihat. Untuk bawang ataupun cabai, dibersihkan dari bagian yang busuk atau rusak. Kemudian proses yang ketiga yaitu penirisan dan pemotongan dengan bahan ikan dan bawang. Untuk bahaya biologisnya yaitu kontaminasi bakteri dari talenan yang kotor, pertumbuhan bakteri karena suhu ruang terlalu lama, dan untuk bahaya fisiknya adanya sisa sisik atau kotoran pada ikan. Untuk CCP-nya saat penirisan dan pemotongan, dan untuk kontrol poinnya pada ikan ditiriskan dalam wadah bersih, tidak dibiarkan terlalu lama di suhu ruang, dan untuk alat seperti talenan dan pisau harus bersih dan juga steril. Baik, untuk pemaparan materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, kepadanya saya persilahkan. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke HACCP pada proses penggorengan ikan. Kita bisa lihat ada bahannya ikan, minyak bawang putih. Nah, untuk hajatnya dari segi biologis, bakteri tidak mati jika suhu rendah. Untuk segi kimia, minyak jelantah, residu sabun, dan dari segi fisik, serpihan logam dari wajan atau sutil. Untuk CCP-nya yaitu suhu penggorengan, untuk kontrol poin, untuk penjamah, higienitas, cuci tangan, untuk alat, bersih dan higienitas. Lalu untuk minyak ada minyak baru atau minyak yang jernih. Untuk proses suhu stabil di antara 170 sampai 180 derajat Celcius. Kemudian proses penirisan dan pendinginan, untuk bahannya itu adalah ikan. Untuk hajatnya dari segi biologis, kontaminasi bakteri dari udara atau tangan. Untuk kimianya, residu sabun dari wadah. Untuk hajat dari segi fisik, yaitu debu atau rambut masuk ke produk. Nah, CCP-nya itu adalah waktu pendinginan. Untuk kontrol poinnya, pada penjamah, cuci tangan dan gunakan APD untuk wadah, bersih dan higienitas, untuk lingkungan yang tertutup dan bebas dari debu. Kemudian pada proses penambahan bumbu, kita bisa lihat bahannya itu ada ikan, bumbu keju, dan cabai. Untuk hajatnya sendiri dari segi biologis, kontaminasi silang bakteri dari penjama. Untuk dari segi fisik ada benda asing atau serpihan pada bumbu. Untuk CCP-nya yaitu saat penaburan bumbu pada ikan. Untuk kontrol poin pada bumbu, higienitas dan penyimpanan pada penjama itu higienitas, cuci tangan, dan menggunakan sarung tangan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Permata. Baik, selanjutnya ada hasil CCP dari proses pengemasan. Di sini bahannya ada ikan dan juga kemasan, di mana ikannya itu ikan yang sudah digoreng dan sudah dibungkus. Nah, lalu untuk bahayanya sendiri ada kemungkinan bahaya dari segi biologis, yaitu kontaminasi mikroba dari tangan penjama. Lalu untuk kemungkinan bahaya dari segi kimianya yaitu migrasi senyawa kimia dari bahan kemasan. Lalu untuk bahaya fisiknya yaitu bisa jadi ada kerusakan kemasan yang menyebabkan adanya serpihan atau adanya debu juga kotoran. Nah, untuk CCP-nya di sini yaitu saat pengemasan ikan. Lalu untuk kontrol poinnya yaitu kemasan harus dipastikan sudah food grade dan penyimpanan kemasan harus bersih. Lalu bagi penjamah harus higienis, memakai sarung tangan saat mengemas, lalu harus mensanitasi area pengemasan juga. Nah, di sini untuk proses terakhir yaitu pencucian alat, di mana di sini bahannya ada sabun dan spons. Nah, untuk bahayanya sendiri dari segi biologis yaitu kemungkinan adanya kontaminasi silang, lalu dari segi kimianya kemungkinan ada sisa sabun. Nah, di sini untuk CCP-nya yaitu saat pencucian peralatan, dan untuk kontrol poinnya untuk alat harus dibilas hingga tidak berbau sabun atau hingga bersih. Lalu untuk spons juga harus dibilas setelah dipakai, bilas sampai bersih agar tidak menjadi tempat mikroba tumbuh. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator.
Baik, untuk yang selanjutnya di sini ada proses produksi yang akan disampaikan oleh Winda. Kepadanya dipersilahkan. Baik, untuk proses produksi yang pertama itu adalah dari ruangan. Aspek ruangan meliputi letak di mana area dapur produksi terpisah dari tempat tinggal, sehingga aktivitas fisik tidak bercampur dengan kegiatan rumah tangga. Kemudian yang kedua yaitu kondisi lantai dan dinding. Lantai ruangan produksi dalam kondisi bersih, tidak licin, dan dibersihkan secara rutin setiap hari. Dinding ruangan tampak bersih, bebas dari minyak, debu, ataupun jamur. Kondisi ini memenuhi standar higien ruang produksi yang mengharuskan area produksi bebas dari kotoran yang dapat mencemari produk. Kemudian yang ketiga ada pencahayaan. Pencahayaan di area produksi cukup dan merata menggunakan lampu dengan intensitas yang memadai. Boleh di next slide? Pada aspek ruangan yang keempat yaitu pengendalian hama, di mana tidak ditemukan tanda keberadaan hewan seperti kecoa, tikus, ataupun semut. Pintu ruangan tertutup rapat dan terdapat ventilasi berjaring sebagai penghalang masuknya hama. Untuk aspek ruangan yang kelima yaitu fasilitasi sanitasi, di mana tersedia tempat cuci tangan yang dekat dengan area produksi lengkap dengan sabun cair. Untuk poin yang keenam yaitu kebersihan umum area produksi, di mana ruangan secara keseluruhan bersih, tertata dengan tidak terdapat bahan yang berserakan. Kemudian kebersihan dijaga selama proses berlangsung sehingga risiko kontaminasi berkurang. Boleh di next slide? Kemudian ada ventilasi atau sirkulasi udara. Ruangan memiliki ventilasi memadai berupa jendela atau exhaust fan untuk menjaga udara tetap segar dan mengurangi bau dari proses pengolahan ikan. Kemudian untuk area penggorengan itu, area penggorengan tertata rapi dan aman, kompor stabil, wajan khusus produksi digunakan, dan permukaan sekitar selalu dibersihkan setelah proses menggoreng, tidak ada tumpukan minyak maupun sisa bahan, sehingga area tetap bersih dan higienitas. Kemudian untuk aspek ruangan yang terakhir yaitu tempat sampah. Tempat sampah menggunakan wadah tertutup dan diletakkan pada sudut yang mudah dijangkau, namun tidak mengganggu alur produksi dan sampah dibuang setiap hari. Boleh di next slide. Kemudian kita masuk pada penjamah. Kita bisa melihat poin-poinnya. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan diri sebelum bekerja, termasuk mandi atau mencuci tangan dengan sabun. Yang kedua yaitu menggunakan pakaian kerja yang bersih seperti apron atau celemek. Kemudian yang ketiga, memakai penutup kepala atau hairnet maupun kerudung untuk mencegah rambut jatuh ke produk. Yang keempat, memakai masker saat proses produksi berlangsung. Yang kelima, menjaga kuku tetap pendek, bersih, dan tidak memakai kuteks. Yang keenam, tidak memakai perhiasan serta seperti cincin, gelang, jam tangan, atau aksesoris lainnya. Yang ketujuh, tidak makan, minum, merokok, atau berbicara berlebihan di ruangan produksi. Yang kedelapan, tidak menyentuh wajah, rambut, atau gawai saat bekerja. Yang kesembilan, mencuci tangan kembali setelah ke toilet, menyentuh sampah, atau setelah menangani ikan mentah. Yang kesepuluh, mengganti sarung tangan bila kotor atau rusak. Yang kesebelas, menerapkan perilaku kerja yang higienis dan memahami dasar sanitasi pangan. Yang terakhir yaitu menjaga proses tetap sesuai prinsip halal dan bebas dari kontaminasi bahan non-halal. Boleh di next slide. Untuk alat produksi, kita bisa lihat ada baskom, blender, ini tuh bersih dan higienis. Kemudian, boleh di next slide. Ada kompor, di mana bersih dan higienis, dan ada juga oven bersih dan higienis. Ada pisau dan saringan, bersih dan higienis. Untuk sendok makan dan sutil juga bersih dan higienis. Untuk spinner dan talenan juga bersih dan higienis. Ada timbangan dan wajan, ini juga bersih dan higienis.
Kemudian ada timbangan dan wajan, ini juga bersih dan higienis. Nah, yang terakhir yaitu ada alat pengemas, di mana produk Baby Nilem Crispy ini menggunakan beberapa jenis kemasan food grade yang aman untuk pangan. Yang pertama, seperti yang dijelaskan tadi, itu ada digunakan pouch paper metallized zipper yang memiliki lapisan metallized food grade untuk menjaga kerenyahan ikan crispy dan melindungi produk dari kelembapan. Yang kedua yaitu digunakan standing pouch tanpa zipper, kemasan koko yang tetap food grade dan cocok untuk produk siap jual dengan segel sealer sebagai penutup utama. Kemudian yang ketiga yaitu disediakan juga paper tube, di mana wadah berbahan kertas food grade yang kuat dan memberi tampilan premium sekaligus menjaga produk tetap kering dan aman selama masa penyimpanan. Lapisan dalam pouch menggunakan material food grade yang tidak berbau, tidak beracun, dan tidak melepaskan zat berbahaya ketika bersentuhan dengan makanan. Sehingga kemasan ini juga kedap udara dan dapat disegel dengan mesin sealer dan produk itu tetap higienis, aman, dan memenuhi standar dasar pengemasan pangan UMKM yang baik. Boleh next slide. Untuk area dan alat pencucian, air yang digunakan berasal dari air sumur bersih dengan area pencucian yang terpisah dari kamar mandi rumah. Fasilitas pencucian dilengkapi dengan sabun cuci seperti Sunlight dan Mama Lemon. Ada juga spons dan kawat pencuci. Untuk aliran airnya itu mengalir lancar ke saluran pembuangan yang tertutup sehingga tidak menimbulkan genangan. Boleh next slide. Untuk materi selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya di sini kita masuk ke bagian produk ya. Yang pertama itu ada nama produknya, yaitu Baby Fish Nilem Crispy, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya menjadi ikan nilem bayirnya. Dapat dilihat ya teman-teman, untuk nama produk ini tidak mengarah ataupun menyerupai ke dalam unsur yang haram atau istilah yang identik dengan bahan yang non halal ya teman-teman. Kemudian untuk produk jelas ya terlihat tadi bentuknya bentuk ikan karena hanya ikan yang dilapisi oleh tepung. Jadi tidak menyerupai bentuk hewan yang haram ataupun benda yang tidak pantas ya teman-teman. Kemudian untuk aromanya, aroma ikan goreng, tidak terdapat aroma yang mengarah pada bahan-bahan yang non halal ya teman-teman. Dan untuk rasanya terdapat 3 rasa, ada rasa original, pedas, dan keju. Untuk rasa original ini rasa ikan goreng tepung yang gurih. Untuk yang pedas, rasa gurih ikan dengan sensasi pedas. Untuk keju, rasa gurih ikan bercampur dengan rasa keju bubuk pada umumnya. Kemudian untuk display, produk ini tuh tidak disandingkan ataupun bercampur dengan produk lain untuk di tempat produksi sendiri. Kemudian juga untuk produk yang dititipkan di toko-toko, ini dipastikan bahwa toko-tokonya itu sudah tersertifikasi halal seperti Pins Bakery, Raja Saleh, dan juga Lemona. Untuk ketahanan produknya sendiri, dia itu bisa bertahan selama kurang lebih 1 tahun. Baik, untuk yang selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Winda Olivia Marpaung. Kepadanya saya persilahkan. Baik, sekarang kita tuh masuk ke perlakuan sisa produk dan limbah produksi. Untuk yang pertama yaitu produk sisa. Produk tidak pernah menyisakan stok karena seluruhnya itu selalu habis terjual sebelum mencapai masa kadaluarsa. Sistem distribusi dilakukan melalui beberapa toko mitra dengan segmen pasar menengah ke atas. Seperti yang telah dijelaskan oleh dia tadi ada Pins Bakery, Raja Saleh, dan Lemona. Nah, Raja Saleh sendiri itu biasanya menerima produk ikan nila, sedangkan Pins dan Lemona menerima produk ikan nilem. Masing-masing toko memiliki grup komunikasi tersendiri untuk melaporkan kondisi stok. Nah, apabila produk sudah habis, toko akan memberikan informasi melalui grup tersebut. Kemudian lakukan restock, dan umumnya restock hanya berlangsung sekitar 1 kali dalam sebulan. Boleh di next slide?
Untuk pengelolaan minyak jelantah, minyak goreng dalam proses produksi hanya digunakan satu kali untuk menjaga kualitas produk karena penggunaan berulang dapat membuat minyak menggelap dan menimbulkan bau anyir pada ikan. Nah, minyak bekas tersebut kemudian dikumpulkan sebagai minyak jelantah dan dijual kepada agen penampung di Ciawi dengan sistem pembayaran per kilogram. Melalui program pengelola minyak jelantah yang berjalan seperti program yang ada di Bandung dan bekerja sama dengan lingkungan hidup, dan program ini terhubung dengan sistem no volume melalui Acrylic application, dan proses penjualan dilakukan mesin Ucalex box, di mana pengguna memindai kode barcode pada aplikasi, kemudian menuangkan minyak ke dalam mesin. Setelah itu mesin menghitung jumlah minyak yang disetorkan. Nah, nilai penjualannya itu otomatis masuk ke dalam dompet digital yang terhubung pada Acrylic application, dan minyak jelantah yang terkumpul kemudian disalurkan oleh agen ke Pertamina untuk diolah lebih lanjut sesuai dengan ketentuan program itu sendiri. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini terlampir dokumentasi hasil kami wawancara. Nah, teman-teman, karena kita sudah di penghujung pemaparan ya, sekian pemaparan hasil wawancara yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.